pada saat kita jatuh di dalam dosa. Pada saat kita mungkin terperosok di dalam dosa yang mungkin kita pikir tidak akan bisa ada seorang pun yang menolong. Hari ini Tuhan masih berkata kepada Anda, halo, shalom. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu pelajaran di dalam Alkitab, satu cerita yang sederhana, tetapi dapat memberikan kepada kita kekuatan. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, pada saat kami akan membuka firman-Mu, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti butir-butir kebenaran yang indah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami masing-masing, terutama kepada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan melalui channel ini. Tuhan berkati kami, sehingga pada saat kami selesai mendengarkan firman ini, ada kekuatan, ada penghiburan, dan Tuhan memberikan itu semua kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. The Battle is Mine. Ini adalah judul yang saya pilih untuk pelajaran kita pada saat ini. Saudara-saudara tahu ada seorang ahli strategi perang yang terkenal di Cina yang bernama Sun Tzu. Dia mengatakan, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Adalah puncak dari seni peperangan adalah dengan mengalahkan musuh tanpa harus berperang atau berkelahi. Seorang ahli strategi perang mengatakan hal yang cukup mengejutkan. Berperang tanpa harus pertumpahan darah atau melakukan peperangan secara frontal. Di dalam buku 2 Tawarik 20 ayat 1 yang ke-1 sampai 30, kita lihat cerita tentang peperangan yang terdapat pada saat zaman itu adalah zaman Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Raja Yosafat adalah seorang raja yang sangat taat kepada Tuhan. Dia naik tahta umur 35 tahun, dan dia memerintah selama 25 tahun setelah ayahnya meninggal yang bernama Raja Asa. Raja Yosafat ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, dia berani dan setia. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia selalu berkonsultasi dengan para nabi Tuhan. Dan dia membuat keputusan dan memuji Tuhan setiap kali dia berhasil di dalam keputusan yang dia ambil. Dia tidak memuji diri, dia tidak menjadi sombong, tetapi dia selalu memuji Tuhan karena apa yang dia sudah capai, dia merasa bukan karena dia, karena Tuhanlah yang melakukan itu untuk dia. Singkat cerita, setelah dia naik, dia melakukan banyak perubahan di dalam kerajaan Yehuda. Dia pertama melawan penyembahan-penyembahan berhala, dan membuat pembaharuan penyembahan hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Di dalam kutipan Prophet and Kings halaman 190 alinea yang kedua dikatakan, Yosafat sendiri setia kepada Tuhan. Dia tidak mencari kepada Baalim atau Baal-Baal ya, tetapi mencari Tuhan Allah Bapaknya dan berjalan menurut perintah-perintahnya dan tidak mengikuti apa yang dilakukan Israel. Karena integritasnya, Tuhan menyertai dia dan mendirikan kerajaan di tangannya. Saudara-saudara, pada saat kita mau untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada saat kita mau mentaati apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan berkati kita. Mungkin bukan dalam hal materi, tapi Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Tuhan berikan banyak hal yang lain yang melebihi hanya sekedar harta ataupun uang yang kita miliki. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita kalau kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yosafat memperkuat Yehuda secara militer. Dengan cara apa? Membangun pasukan yang siap tempur, dilatih dengan baik, dan dia membuat benteng-benteng pertahanan di beberapa kota yang dia pikir strategis. Sehingga bila ada serangan,
Kota ini dapat bertahan sambil ada bantuan yang akan dikirim ke kota itu untuk membantu mengalahkan musuh-musuh. Dia juga memilih banyak hakim-hakim di setiap kota. Hakim-hakim yang sudah dilatih dan takut akan Tuhan. Dan dia katakan sebagai hakim, kamu harus jujur, adil, dan tidak boleh menerima suap. Karena itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan bukan hanya hakim yang dia pilih. Dia juga memilih imam-imam yang mengawasi bagaimana orang-orang Israel atau rakyat Yehuda ini untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan. Dengan menggunakan guru keliling, dia mengajar rakyat Yehuda. Dia pilih guru-guru yang baik, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan bagaimana hukum-hukum Tuhan dan Taurat Tuhan itu, sehingga terjadi perubahan, terjadi kebangunan rohani di kalangan orang Israel. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 17 ayat 9 mengatakan, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi rakyat yang mungkin selama ini tidak mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan, mereka ajar. Sehingga rakyat memiliki pengetahuan yang jelas bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang adil, dan memberikan yang terbaik untuk umat-umatnya yang menuruti hukum-hukumnya. Dan pada saat itu rakyat Yehuda sangat menikmati kemakmuran dan berkat Tuhan di bawah pemerintahan Yosafat. Karena rajanya setia kepada Tuhan, dia memanggil orang-orang Yehuda untuk datang kembali kepada Tuhan lebih setia lagi. Tuhan pun memberkati mereka dengan kelimpahan dan mereka menikmati kemakmuran yang mungkin belum dinikmati atau belum pernah dinikmati sebelumnya. Dan membuat bangsa-bangsa di sekitar Yehuda menjadi takut terhadap kesuksesan, terhadap kemakmuran, karena mereka melihat berkat-berkat Tuhan atas Yehuda dan mereka bersatu untuk menyerang. Jadi orang Moab, orang Amon bersatu untuk merang Yehuda dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Melihat hal ini, Yosafat menjadi takut. Dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu bertekad mencari Tuhan. Lalu mengumumkan puasa di seluruh Yehuda. Dan Yehuda berkumpul mereka bersama-sama untuk meminta pertolongan Tuhan. Bahkan dari semua kota di Yehuda mereka datang untuk mencari Tuhan. Mereka berbondong-bondong karena melihat pada saat Yosafat melihat seorang yang lari untuk memberikan kabar bahwa di pegunungan Seir, bangsa Amon dan Moab, mereka berkumpul dengan pasukan jumlah yang sangat besar. Yosafat menjadi takut. Tapi pada saat dia takut, dia tidak mulai mengatur strategi terlebih dahulu. Dia tidak menggunakan kekuatan-kekuatan militer yang dia punyai. Dia tidak mengandalkan benteng-benteng yang dia sudah buat, dia sudah perkuat. Tetapi dia lari kepada Tuhan terlebih dahulu. Dengan berpuasa, berdoa, dan memohon kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini menghadapi situasi sulit. Yosafat lebih dulu berlari kepada Tuhan daripada menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita memiliki masalah, pada saat kita memiliki problema yang mungkin kita susah untuk pecahkan atau kita menghadapi situasi yang sulit, apakah kita mengandalkan diri kita, kepandaian kita, koneksi kita, ataukah kita datang kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kita. Dia mengumumkan puasa nasional dan mengumpulkan seluruh bangsa untuk berdoa dan berpuasa. Sangat baik. Pada saat kita memiliki problema, pada saat kita memiliki masalah yang berat di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mungkin berpuasa. Berpuasa supaya kita dapat lebih peka terhadap suara Tuhan. Supaya kita dapat mendengarkan solusi yang Tuhan berikan. Itulah gunanya berdoa dan berpuasa. 2 Tawarik 20:14 katakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf,
dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi Tuhan katakan melalui seorang yang dipenuhi dengan roh. Tuhan katakan, the battle is mine. Pertempuran itu pertempuranku, bukan pertempuranmu. Kamu jangan takut. Saudara-saudara, pada saat Tuhan memberikan jaminan bahwa pertempuran itu adalah pertempuranku, maka kemenangan itu sudah pasti. 2 Tawarik 20 ayat 20 katakan, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apakah kita sudah meninggalkan Baal-Baal kita? Apakah kita sudah meninggalkan semua hal-hal yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan? Apa saja itu? Bisa harta, bisa kedudukan, bisa mungkin pasangan hidup atau calon pasangan hidup. Apakah itu menjadi Baal kita di dalam kehidupan kita? Pada saat kita percaya kepada Tuhan ada masalah, dikatakan bahwa kita akan tetap teguh dan kita harus percaya kepada nabi-nabinya dan kita akan berhasil. Satu pelajaran yang diberikan oleh Yosafat, pada saat ada masalah dia lari kepada Tuhan. Dan pada saat dia lari kepada Tuhan ada jaminan. Tuhan katakan bahwa peperangan ini adalah peperanganku. The battle is mine. Ini adalah cara yang unik untuk berperang. Jadi ceritanya begini, setelah mereka membuat pengaturan untuk memuji Tuhan, setelah Tuhan menjamin bahwa ini adalah peperanganku, mereka memuji Tuhan bersorak-sorai. Apakah mereka sudah memperoleh kemenangan itu? Belum. Tetapi mereka dengan iman mereka percaya bahwa mereka telah memiliki kemenangan itu. Oleh karena itu mereka bersorak, mereka bersuka cita seolah-olah kemenangan itu sudah ada di tangan mereka. Itulah iman. Saudara-saudara, pada saat mereka dikatakan bahwa akan menyerang, ada satu yang menarik sebelum saya lanjut ke sana. Orang Amon dan orang Moab bergabung bersama-sama di pegunungan Seir. Lalu pada saat membaca firman Tuhan, saya suka untuk mencari akar kata dari setiap nama-nama yang terdapat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat pegunungan Seir, Seir itu artinya di dalam kitab, di dalam buku kamus aslinya, Seir itu juga merupakan seperti he-goat atau kambing jantan, juga melambangkan setan sebenarnya. Jadi pada saat umat Tuhan diserang oleh bangsa Amon dan bangsa Moab yang berkumpul di tempat yang mungkin tempat pemujaan setan, saya tidak tahu, tetapi kata itu merupakan akar kata dari setan. Pada saat umat Tuhan menghadapi masalah yang mungkin berasal dari setan, yang kelihatannya tidak bisa dikalahkan dengan pasukan yang begitu besar, dengan cara yang luar biasa membanjiri pikiran kita, membuat kita takut. Apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat mengumpulkan pasukannya di Tekoa, di padang Tekoa atau di lembah Tekoa. Dia mempersiapkan pasukannya dengan cara yang tidak biasa. Kenapa? Barisan pertama adalah imam-imam dan bukan imam, pemuji puji-pujian, choir. Jadi mereka berperang, biasanya orang berperang, di bagian depan adalah pasukan berkuda yang tangguh, yang menghancurkan musuh. Tetapi Yosafat memilih untuk hal yang berbeda. Dia memilih pasukan yang berisi paduan suara, choir, berjalan di depan dan menyanyi memuji Tuhan.
Lalu di belakangnya para imam, baru tentara-tentara di belakangnya. Mungkin pada saat melihat orang-orang Israel keluar berperang, dan mereka datang dengan puji-pujian menyembah Tuhan, orang-orang Amon dan Moab pasti akan terheran-heran. Ini apa lagi maunya? Orang berperang kenapa mesti menggunakan paduan suara? Biasa hanya genderang perang atau drum yang dipukul. Tetapi ini paduan suara memuji Tuhan Allah mereka. Dikatakan ini adalah cara yang unik untuk berperang melawan tentara musuh. Memuji Tuhan dengan bernyanyi dan meninggikan Tuhan Israel. Ini adalah lagu pertarungan mereka. Mereka memiliki keindahan dan kekudusan Tuhan. Jika sekarang kita lebih banyak memuji Tuhan, harapan, keberanian, dan iman akan terus meningkat. Dan bukankah hal ini akan memperkuat tangan para prajurit gagah berani yang saat ini berdiri membela kebenaran? Kalau saudara-saudara punya masalah, saudara punya problema yang besar di dalam kehidupan Anda, cobalah datang kepada Tuhan dengan berdoa, berpuasa, dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan itu kepada kita. Diangkatnyalah paduan suara bagi Tuhan. Dan paduan suara itu akan memuji kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Mereka berjalan di depan pasukan dan berseru, pujilah Tuhan karena rahmat-Nya kekal selama-lamanya. Ketika mereka mulai bernyanyi dan memuji, Tuhan mengadakan penyergapan terhadap Bani Amon dan Moab di pegunungan Seir. Yang datang untuk menyerang Yehuda dan mereka dihancurkan. Ada begitu banyak mayat bergelimpangan. Dan bahkan mereka membawa harta benda yang luar biasa pada saat mau menyerang Israel. Mungkin bekas jarahan sementara mereka berjalan. Dan untuk membereskan, mengangkuti semua harta benda itu dibutuhkan 3 hari. Luar biasa. Gantinya mereka dikalahkan karena pasukan mereka sedikit. Mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang dapat membawa mereka menjadi lebih makmur lagi. Karena pasukan yang datang begitu banyak membawa harta benda. Yang bahkan untuk mengangkuti kembali ke kota membutuhkan waktu 3 hari. Saudara-saudara, sebagian besar pertempuran, cerita pertempuran di dalam Alkitab itu menggambarkan pertempuran rohani kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun yang berarti. Yosafat merasa tidak mungkin mengalahkan pasukan yang begitu banyak, pasukan yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa, dengan kereta-kereta perang dan peralatan yang canggih mungkin. Dalam kehidupan kita pun melihat bahwa ada masalah yang mungkin rasanya tidak dapat kita selesaikan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun yang berarti. Takut, khawatir, cemas di dalam hidup kita sebenarnya adalah akibat dari kurangnya iman. Kalau kita memiliki iman, kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa the battle is God's. Peperangan itu adalah milik Tuhan. Kita hidup percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ada ayat mengatakan, kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Pengenalan akan Tuhan dan ketergantungan yang konsisten kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menang di dalam setiap pertempuran rohani. Tidak ada cara lain. Pengenalan akan Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan yang betul-betul mau melepaskan kita dalam setiap permasalahan. Terutama permasalahan dosa. Dan ketergantungan yang konsisten. Tidak on-off, tetapi terus datang kepada Tuhan. Adalah cara satu-satunya untuk menang dalam setiap pertempuran rohani. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa mengenal Tuhan secara intim, secara pribadi, membuat kita bergantung kepada Dia, kepada Tuhan, adalah satu-satunya cara untuk menang di dalam setiap pertempuran rohani?
Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Knowledge, apa itu knowledge? Di dalam kamus dikatakan knowledge adalah to have an intimate relationship with another person, an idea, or an experience. Jadi pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang Tuhan harapkan itu adalah pengenalan hubungan yang intim dengan Tuhan dan memiliki pemikiran dan juga memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Abraham. Kita tahu Abraham bukanlah orang yang sempurna. Dia banyak melakukan kebohongan, dia banyak melakukan dosa. Tetapi apa yang dikatakan oleh buku Roma 4 ayat 2 dan 3? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Kalau dia melakukan hal yang benar dan dibenarkan, ya itu sepertinya bukan karena Tuhan, tetapi itu karena apa yang dia sudah lakukan. Ayat ketiga, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan karena perbuatan Abraham, tetapi karena Abraham percaya, dan kepercayaan itulah yang dianggap sebagai kebenaran oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham percaya kepada Tuhan karena dia tahu siapa Tuhan itu, dia kenal siapa Tuhan itu. Dia memiliki pengetahuan dan pengenalan yang intim dengan Tuhannya. Dan betapa besarnya Tuhan. Dan dia memiliki keyakinan yang kuat kepadanya. Karena dia tahu siapa Tuhannya, dia memiliki keyakinan yang kuat. Dia hanya percaya tanpa mengetahui kapan dan bagaimana Tuhan akan menepati janjinya. Dan itulah iman. Percaya tanpa mengetahui kapan, bagaimana cara Tuhan untuk menepati janji itu. Kalau kita lihat ke belakang bagaimana Abraham, pada umur 100 tahun dia belum punya anak yang dijanjikan. Istrinya 90 tahun, Sarah, sudah mati haid, sudah tidak mungkin untuk hamil. Dan selama itu dia hanya dijanjikan, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi dia tidak pernah atau belum memiliki janji itu. Tetapi dia sudah percaya dan dia selalu katakan, terima kasih Tuhan untuk janjimu kepadaku. Saudara-saudara, bagaimana kita percaya? Tanpa mengetahui kapan dan bagaimana Tuhan menepati janji itu. Itulah iman. Pada saat dia sudah memiliki anak yang dijanjikan itu, dia sudah lanjut usia. Tuhan katakan, berikan anakmu itu, korbankan. Mungkin kalau Abraham berpikir seperti kita akan berpikir, mana mungkin Tuhan, engkau yang janjikan. Sekarang begitu susah untuk dapat, sudah dapat, harus dikorbankan. Mungkin saya mendengar suara yang salah, tetapi tidak dengan Abraham. Abraham kenal betul siapa Tuhannya. Dia kenal betul siapa suara Tuhannya. Dan dia percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan. Dia percaya walaupun dia korbankan, Tuhan akan bangkitkan. Atau apapun yang Tuhan sanggup lakukan yang tidak pernah dia pikirkan. Dia hanya percaya. Dan karena percaya inilah dia dibenarkan. Bukan karena dia melakukan sesuatu sehingga dia dibenarkan. Menurut Roma 4. Begitu juga dengan keselamatan. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa adanya Yesus mati di kayu salib. Apa yang kita perlu lakukan untuk kita supaya selamat? Apa kita melakukan hal baik, membayar persepuluhan, kita membantu orang-orang, kita melakukan pelayanan yang luar biasa? Apakah itu dapat menyelamatkan kita? Tidak, saudara. Keselamatan hanya mengandalkan
kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Dengan berbuat dosa, manusia menjadi sasaran setan. Namun melalui iman kepada Kristus dan kematiannya, mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dengan mengambil sifat manusia, Kristus menempatkan orang-orang berdosa, di mana melalui hubungan dengannya, mereka layak menyandang nama anak-anak Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, manusia sudah menjadi sasaran setan sejak mereka berdosa. Namun melalui iman kepada Kristus dan kematiannya, percaya bahwa Kristus sudah menebus mereka. Mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengan mengambil sifat sebagai manusia, Kristus menempatkan orang-orang berdosa, di mana melalui hubungan dengan Kristus secara dekat, secara intim dan pribadi, maka kita layak disebut dengan anak-anak Allah. Yesus itu adalah korban kita, pembela kita, saudara kita, yang berdiri dalam wujud manusia di hadapan tahta Bapanya. Dalam wujud manusianya, dia akan selamanya menjadi satu dengan ras yang telah dia selamatkan. Dia adalah anak manusia, dan dia melakukan semua ini untuk mengangkat kita dari kehancuran dosa. Sehingga kita dapat mencerminkan kasih Allah dan berbagi sukacita di dalam kehidupan yang saleh. Apakah saudara-saudara rindu memiliki kehidupan yang saleh, memiliki sukacita yang mencerminkan kasih Allah di dalam hidup kita? Kita perlu datang kepada Kristus. Karena dia adalah korban, dia adalah pembela, dia adalah saudara yang berdiri dalam wujud manusia untuk mewujudkan keselamatan yang dia berikan kepada kita. Memikirkan kasih Tuhan membuat kita menjadi sangat rendah hati. Pada saat kita merenungkan kasih Tuhan, apakah ada kemungkinan kita sombong? Tidak. Karena kita orang yang berdosa yang tidak layak sebenarnya. Tetapi pada saat kita memikirkan kasih Tuhan, betapa dia mau menjangkau kita yang tidak berdaya, yang sudah penuh dengan lumpur dosa ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Maka kita pasti akan menjadi orang yang sangat rendah hati. Pemikiran ini, seperti yang ditunjukkan oleh kematian Yesus, hendaknya mendekatkan pikiran kita kepada Tuhan. Semakin kita mempelajari karakter Tuhan dan terus memandang kepada salib, semakin kita melihat kemurahan, kelembutan, dan pengampunan Tuhan. Kita juga melihat betapa adilnya Dia. Kita melihat kasih-Nya yang tidak terhingga dan rasa kasih yang lembut yang jauh lebih besar dari simpati seorang ibu terhadap anaknya yang durhaka. Kita mungkin selama ini sudah durhaka. Kita sudah melakukan banyak dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagaimana seorang ibu dan melebihi itu, yang bersimpati, yang mengampuni anaknya yang durhaka, Tuhan lebih daripada itu. Oleh karena itu semakin kita mempelajari karakter Tuhan, mempelajari kehidupan Kristus, terutama di saat-saat pada saat dia, saat di akhir kematiannya, pada saat kita terus memandang ke salib, maka kita akan melihat kemurahan, kelembutan, dan pengampunan yang dia berikan kepada kita. Seorang jenderal yang sangat-sangat hebat di dalam pertempuran adalah Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Pada saat dia memimpin pertempuran, terus dia maju merangsek dari Yunani terus sampai hampir ke India. Sampai ke India. Dia tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Strategi yang luar biasa, pasukan yang harus berjalan kaki, berjalan ribuan kilometer. Ada seorang yang datang dan bertanya kepada salah satu pasukannya, prajuritnya, apakah kamu tidak capek berperang terus dengan Alexander yang agung? Dia katakan, bagaimana kita bisa capek kalau kita lihat jenderal kita itu tidak pernah kalah. Setiap kali mau masuk ke medan pertempuran, kami menjadi bersemangat. Kami rindu untuk menang bersama dengan dia.
pada hari ini saudara-saudara, kita memiliki jenderal yang lebih hebat daripada Alexander yang Agung. Dan pada hari ini Tuhan masih berkata, "Don't be afraid, the battle is mine." Jangan takut, peperangan ini adalah milikku. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, pada saat kita mungkin terperosok di dalam dosa yang mungkin kita pikir tidak akan bisa ada seorang pun yang menolong. Hari ini Tuhan masih berkata kepada Anda, jangan takut, peperangan ini adalah milikku. Dan pada saat jenderal yang tidak pernah kalah ini mengatakan kita akan menang, kita harus bersuka cita bahwa kita akan memiliki kemenangan itu. Sebagaimana Yosafat. Pada saat Tuhan mengatakan, jangan takut, peperangan ini milikku, dia sudah bersuka cita. Karena dia percaya bahwa kemenangan itu sudah di tangannya. Maukah saudara pada pagi hari ini atau siang, sore maupun malam, pada saat Anda melihat tayangan ini, untuk berdoa, Tuhan, sebagaimana janjimu kepada Yosafat mengatakan, jangan takut, peperangan ini adalah milikku. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Semua permasalahan yang aku hadapi, terutama permasalahan dosa, sudah Engkau menangkan. Dan aku bersuka cita untuk itu. Maukah saudara katakan, Tuhan, bantu aku. Aku tidak sanggup dengan kekuatanku. Tapi sebagaimana janjimu, don't be afraid, the battle is mine. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan yang pasti. Kiranya Tuhan memberkati.